Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang salah, tapi tak satu pun dari kalian mengatakannya? Tidak ada teriakan, tidak ada kata kasar, hanya keheningan yang penuh kemarahan. Agresi tanpa suara adalah bentuk agresi yang tidak diungkapkan secara langsung melalui tindakan fisik atau verbal yang terlihat, tetapi terpendam dalam sikap, emosi, atau ekspresi yang tidak langsung. Orang yang mengalami agresi tanpa suara seringkali terjebak dalam konflik batin yang tidak terselesaikan, menyebabkan frustasi, kecemasan, dan ketegangan emosional. Contoh agresi tanpa suara. Yang pertama, sikap pasif agresif atau mengungkapkan kemarahan secara tidak langsung seperti diam, sindiran, atau perilaku menghindar. Yang kedua, menahan diri dari ekspresi emosi yang sebenarnya. Ketiga, konflik internal yang membuat seseorang frustasi atau marah pada dirinya sendiri. Agresi tanpa suara adalah bentuk kemarahan yang tidak pernah diungkapkan secara langsung. Bukannya meledak, agresi ini memilih diam yang menyakitkan, diam yang menghukum. Namun, di balik keheningan ini ada rasa frustasi yang mendalam, perasaan yang tak mampu diungkapkan karena takut, malu, atau bahkan karena tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Agresi tanpa suara bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti mendiamkan seseorang, menghindari kontak, menggunakan sindiran atau sarkasme, bahkan menunda-nunda pekerjaan sebagai bentuk protes. Ini adalah cara seseorang menyampaikan kemarahan tanpa benar-benar mengatakannya. Seringkali, agresi tanpa suara berakar dari pengalaman masa kecil. Lingkungan yang tidak mendukung ekspresi emosi membuat kita terbiasa menahan rasa amarah. Atau mungkin kita takut kehilangan sesuatu, hubungan, pekerjaan, atau rasa hormat. Jadi, kita memilih untuk diam, walau hati kita penuh dengan amarah. Namun, agresi tanpa suara tidak pernah benar-benar menyelesaikan masalah. Sebaliknya, ia menciptakan jarak, hubungan menjadi dingin, dan masalah yang ada tetap tidak terselesaikan. Di dalam diri kita, emosi yang dipendam ini bisa berubah menjadi stres, rasa bersalah, bahkan depresi. Ini bukan hanya membebani hati, tetapi juga merusak kesehatan mental. Lalu bagaimana cara kita untuk keluar dari jebakan ini? Langkah pertama adalah menyadari emosi kita. Apa yang sebenarnya kita rasakan dan mengapa kita merasa seperti itu. Yang pertama, belajarlah untuk berbicara. Gunakan kata-kata yang jujur dan asertif. Katakan apa yang kamu rasakan tanpa menyalahkan orang lain. Yang kedua, latih diri untuk mengelola emosi melalui meditasi, olahraga, atau teknik relaksasi lainnya. Dengan ini, kamu dapat meredakan rasa marah sebelum berubah menjadi agresi. Yang terakhir, jangan ragu untuk mencari bantuan, seperti terapis dapat membantu kita memahami akan permasalahan dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosi dengan sehat. Tokoh yang relevan dengan agresi tanpa suara. Sigmund Freud. Freud menjelaskan bahwa agresi tanpa suara seringkali muncul sebagai hasil dari repression, yaitu mekanisme pertahanan diri di mana seseorang menekan emosi atau dorongan yang tidak dapat diterima secara sosial. Dunia batin yang penuh represi ini bisa memicu konflik internal dan agresi yang tidak disadari. Carl Jung yang berbicara tentang bayangan, yaitu sisi gelap dari kepribadian seseorang yang seringkali mencakup emosi seperti kemarahan dan agresi. Jika bayangan ini ditekan terus-menerus, ia dapat muncul sebagai perilaku pasif-agresif atau meledak secara tiba-tiba. Yang terakhir, Albert Bandura melalui teori pembelajaran sosial, Bandura menunjukkan bahwa agresi tanpa suara bisa dipelajari dari lingkungan di mana individu mengamati bahwa menekan emosi lebih dapat diterima daripada mengungkapkan agresi secara langsung. Agresi tanpa suara mungkin terasa seperti jalan keluar, tapi sebenarnya ia adalah tembok yang menghalangi kita dari hubungan yang lebih baik dan kebahagiaan yang sejati. Mulailah membuka diri. Kata-kata yang jujur adalah langkah pertama menuju hubungan yang lebih sehat dan hati yang lebih damai.